Bismillahirrahmanirrahim dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum, selamat pagi Syedaralun, senang sekali saya Syetauta. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam program talk show interaktif bersama Biro Isra dengan tema Merajut Ukhuwah Demi Stabilitas Umat. Dan sudah hadir di studio Serambi FM Syedaralun narasumber kita ada Dr. Muhibut Taberi MA selaku Wakil Ketua MPU Aceh. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak Pak sudah hadir ke studio Serambi FM. Iya, selanjutnya Syedaralun ada Pak Marzuki SAGMH selaku Pemerintah Aceh. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga Pak sudah hadir ke studio kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Syedaralun ada Profesor besar kita nih, Profesor Dr. Haji Yusni Sabi MA selaku Guru Besar Universitas Islam Negeri Araniri. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof sudah hadir ke studio Serambi FM. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga hari ini kita bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Syedaralun dimanapun berada ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah Syedaralun, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon dan WhatsApp ke 0811 689020 dan Anda juga bisa menyimak talk show kami via streaming di www.serambifm.com atau juga bisa menyaksikan kami secara langsung live via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com, Serambi on TV dan seluruh Facebook Serambi Group lainnya. Ya Syedaralun, kita kan sering mendengar tentang ukhuwah dan silaturahmi. Prakteknya hampir sama ya Pak ya. Namun jelas penjelasan makna dari keduanya ini berbeda konteksnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ukhuwah, di mana pondasi ukhuwah perlu terus-menerus dirajut nih Syedaralun. Dan ukhuwah ini sangat penting dalam konteks bernegara apalagi beragama. Nah, lalu apa sih kiat kita agar ukhuwah selalu terpelihara? Apalagi di masa pandemi yang membuat kita senang tidak senang harus membatasi jarak ya Pak ya. Nah langsung saja Syedaralun kita menambah informasi kita dengan bertanya langsung kepada Prof. Yusni selaku Guru Besar Universitas Islam Negeri Araniri. Prof, boleh tolong dijelaskan sebenarnya ukhuwah ini seperti apa dan perbedaannya dengan silaturahmi ini Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para yang hadir dan mendengar sekalian, kita mendengar ukhuwah, ikhwah, ukhuwah. Kita mendengar silaturahmi. Sebenarnya kedua-duanya itu hampir-hampir sama, namun ada bedanya. Ukhuwah atau ikhwah ini kita mengacu saja kepada ayat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Para mukmin, orang yang beriman itu satu saudara, satu persaudaraan. Ingat, ini penting sekali istilah satu persaudaraan. Ketika disebut saudara itu ada pertalian darah, ya, nggak ada lain. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya ukhuwah ini bisa berkembang, ya. Jadi tidak hanya di dalam satu konteks, makanya di dalam ketatanegaraan pun, di dalam retorika pemimpin pun sekarang sudah dikembangkan. Ada ukhuwah, namanya ukhuwah insaniyah, ini dianggap tertinggi. Ada ukhuwah sya'biyah, ini yang nasionalisme. Ada ukhuwah ittifaqiyah, ini yang kontrak kerjasama. Ini satu ukhuwah. Ini saja baru mendengar ini. Ada ukhuwah islamiyah, ukhuwah diniyah, ukhuwah macam-macam lah ukhuwah. Jadi dikembangkan dalam banyak dikategori-kategorikan, ya kan? Ingat jangan lupa bahwa ukhuwah persaudaraan, ya. Satu, innamal mu'minun ikhwah, kita mengacu kepada ayat bahwa para mukmin itu satu persaudaraan, satu saudara, tidak ada beda-beda satu. Mukmin saudara. Jadi jangan lupa bahwa iman itu kaitannya adalah dengan persaudaraan. Hati-hati ketika ada permusuhan. Hati-hati bisa mengganggu bahkan merusak iman. Nah, sekarang kita bisa bicara masalah silaturahim. Ini juga, ini semua ini ajaran-ajaran dasar daripada agama kita. Bahkan sebuah hadis mengatakan, ingat,
Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Rahim. Silaturahim. Ya. Maka itu nanti kita akan mengaitkan dengan sebuah hadis qudsi. Innar rahima syajnatun minar rahman. Yang disebut rahim itu, ya kan? Itu satu cabang di Rahman. Inilah Rahman Rahim kan? Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahim apa? Kita harus sambung rahim. Ingat, pada orang, pada perempuan rahim, di mana manusia itu lahir, di mana manusia itu berkembang biak, di mana manusia itu tumbuh, itu di rahim. Maka rahim itu juga berkaitan dengan Allah. Jangan lupa, innar rahimah syajnatun minar rahman. Yang disebut rahim itu cabang di Rahman. Man wasalaki wasaltuhu, wa man qata'aki qata'tu. Siapa yang sambung silaturahim, saya pun sambung dengannya. Ini Allah, ini hadis qudsi. Wa man qata'aki qata'tu. Dan siapa yang putus silaturahim, aku pun putus dengannya. Hati-hati. Jadi masalah rahim ini, silaturahim ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Maka siapapun di antara kita nggak boleh putus silaturahim. Nggak ada dasar ya, apalagi di antara kita. Ketika putus silaturahim, jangan lupa. Tapi kejadian di rumah pun, satu rumah ada yang putus silaturahim. Ya kan? Seorang nggak ada kaitan apa-apa. Ada, dan kalau baca koran hari ini, satu keluarga itu berkelahi gara-gara lahan garapan dan habis mati, ada yang mati tumpah darah. Bayangkan, tidak ada rahim, tidak ada ukhuwah di sana, nggak apa-apa. Yang ada apa? Tanah, duit. Hati-hati sekali. Oleh karena itulah sebagai mukadimah bahwa untuk terbinanya sebuah keluarga yang baik, keluarga yang kuat, keluarga yang santun dimulai dengan silaturahim di antara anggota keluarga. Demikian juga bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang disegani, adanya ukhuwah di antara penghuni negara Republik ini atau dimanapun kita berada, dari kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan satu negara. Ukhuwah lah yang bisa merajut kedamaian, kekuatan bangsa kita. Jadi ukhuwah ini bisa kita katakan suatu kekuatan yang tidak terlihat tapi sangat bermakna besar ya, seperti itu ya Prof ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof tadi ya, Syekh Daralun, bahwa silaturahim dan ukhuwah ini kaitannya sangat luar biasa. Dan walaupun berbeda konteks tapi harus tetap dijaga nih, nggak boleh putus ya Prof ya, seperti itu. Nah lalu Pak Muhib, ini bagaimana cara kita merajut ukhuwah menurut kacamata agama Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tabi'ah. Ini ada guru kita semua di sini dan para pemirsa pendengar radio Serambi yang dimuliakan oleh Allah. Tadi segala sepintas sudah dijelaskan oleh guru kita tentang ukhuwah itu. Sesungguhnya ukhuwah itu penjabaran dari ayat Al-Quran itu sendiri, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Artinya ada sebelum pra itu ada tafarraqu. Jadi Allah meminta seluruh manusia yang diciptakannya itu bersatu padu. Maka ayat kedepannya, kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan hati kamu. Ini prinsip-prinsip yang dijabarkan ketika baginda Rasulullah diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang ditegakkan waktu itu adalah bangsa Arab. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran itu tidak terlepas dari konteks budaya Arab waktu itu. Karenanya fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi Allah menyatukan itu dalam konteks ukhuwah tadi. Jadi ukhuwah, akhud itu persaudaraan, ikhwan atau ikhwah. Jadi banyak manusia yang berkumpul di sana. Jadi kalau tidak disatukan nanti akan berabe, sehingga tidak ada hal yang dapat dilakukan dalam konteks bagaimana memakmurkan bumi ini. Ini prinsip-prinsipnya. Karenanya ketika Rasulullah diutus, maka misi dan visi kerasulan beliau adalah bagaimana setelah iman, maka penjabaran iman itu ada ketika ukhuwah itu ada. Misalnya Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Ketika diketahui di kota Madinah waktu itu ada dua suku kabilah yang besar yang kita kenal dalam sejarah Islam itu suku Aus atau kabilah Aus dan Khazraj. Dan ini kaum elitis waktu itu.
Sehingga Rasulullah melihat pertengkaran yang terjadi pra hijrah itu sampai 5 tahun. Mereka bahkan diketahui dalam sejarah tersebut para pemuka kedua suku yang datang dari Yaman ke Madinah. Kenapa datang ke Madinah? Madinah sebagai kota atau daerah yang sangat subur ketika itu. Yaman kalau kita perkirakan jaraknya ke Madinah sampai hampir 3 kali antara Banda Aceh ke Medan kalau untuk jarak hari ini. Karena mereka terus menerus karena merasa diri mereka lebih hebat. Pola ta'asubiyah, primordialisme yang dikembangkan oleh mereka. Dan karena itu Rasul mengutus Mus'ab bin Umair ini. Ternyata mereka sangat senang menerima. Kenapa? Yang disampaikan itu adalah sesungguhnya adalah kedamaian dan prinsip-prinsip bagaimana suasana damai. Karena dengan kedamaian itu akan tercipta suasana aman. Dengan aman maka akan sejahteralah manusia. Yang kita tuntut sejahtera lahir dan batin. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya ukhuwah ini memang sudah ada dalam Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita ya Pak ya. Kalau kita mau hidupnya aman, tentram ya pastinya ikutin sesuai Al-Quran ya seperti itu ya Pak. Jadi sambung juga dengan yang sudah disampaikan oleh Prof. Yusni tadi bahwa ini tidak boleh terputus nih antara ukhuwah dan juga silaturahim ini. Nah kalau itu tadi menurut kacamata agama Pak. Lalu bagaimana nih Pak? Kita kan ada beragam culture, agama, ada istiadat. Lalu bagaimana lebih tepatnya merajut ukhuwah menurut kacamata sosial kemasyarakatan Pak Muhib? Ya di sini tadi yang disampaikan oleh guru kita Prof. Yusni tadi ada ukhuwah itu yang sering para ahli menyebutkan ada beberapa hal yang kalau kita lihat misalnya ukhuwah Islamiyah ini diikat dengan kesatuan iman. Jadi setiap orang kita Muslim satu iman itu maka di sana ada ukhuwah. Ukhuwah yang secara khas, secara khusus itu spesialnya adalah karena iman diikat oleh iman kita. Misalnya berapa jarak tidak ditentukan loh agama. Nah karenanya misalnya ketika ada konflik di Palestina hari ini kita lihat akibat rongrongan Zionis Israel itu, maka pada ukhuwah Islamiyah itu kita sebagai wajib berkontribusi setidaknya doa agar bahwa perpecahan yang terjadi konflik-konflik seagama iman Islamiyah itu harus dijauhi. Ini ada kewajiban kita yang kita lepaskan, tidak boleh begitu. Itu masih kurang kita dalam iman nanti. Yang kedua ada ukhuwah seperti yang sampaikan kita wataniyah, bagaimana hubungan kebangsaan kita. Kalau di Indonesia yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga menjadi kesatuan kita. Dan karakteristiknya adalah kepribadian. Itulah disebut dengan syakhsiyah. Jadi kepribadian bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang diikat tadinya. Jadi tidak boleh lepas ini. Jadi kalau kita hari ini kita dengar misalnya ada NKRI, sesungguhnya adalah ikatan ukhuwah pada hakikatnya. Kemudian ada ukhuwah insaniyah. Insaniyah adalah hubungan kemanusiaan. Semua makhluk-makhluk yang diciptakan dan khususnya adalah makhluk manusia, misalnya berbangsa, ada Amerika, Eropa dan sebagainya, itu dalam konteks khalqiyahnya, diciptaannya. Di sana wajib juga ada kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang memang pada notabene-nya adalah dasar ciptaan itu. Oke, baik. Jadi sesuai dengan anjuran Islam juga ya, Pak ya. Ada hablum minallah dan hablum minannas, dan hablum minannas ini sendiri juga ada penjabarannya ya, Pak ya, seperti itu. Nah, Syedara, dulu kita bertanya nih kepada Pak Marzuki selaku pemerintah Aceh. Pak, ini kan kita seperti yang sudah saya tanya barusan juga nih kepada Pak Muhib, selaku sebagai masyarakat Aceh yang tentunya kita tidak hanya ada orang Islam di sini, ada beragam agama, juga segi budaya, dan juga ada juga berbagai segi ekonomi. Kalau misalnya di Aceh sendiri, Pak, menurut pandangan Bapak selaku pemerintah Aceh, bagaimana ukhuwah masyarakat Aceh sendiri hingga saat ini? Apakah stabil atau instabil nih, Pak, atau tidak stabil? Dan apakah yang terjadi di Aceh ini umum terjadi juga di lingkungan masyarakat luas lainnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prof Yusni, Pak Muhib dari Wakil MPO. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita secara agama dan secara negara, khususnya Aceh, kita bersyukur sebenarnya. Yang pertama sekali, kita memiliki wadah yang luar biasa. Wadah di Aceh itu tempat ukhuwah, tempat silaturahim itu masjid.
Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, sampai seterusnya. Ini wadah yang luar biasa bagi masyarakat Aceh sebenarnya. Tempat bersatu, tempat beribadah, tempat bermusyawarah, tempat hal sosial yang kita bisa rembuk dan kita bisa pecahkan bersama sebenarnya secara pemerintah Aceh. Itu wadah yang tidak mungkin, maaf nih, kurang di wilayah lain dibandingkan dengan Aceh keacehan kita ini. Salah satu juga yang lain lagi bahwa wadah yang luar biasa kita, pandangan agama kita ya tentunya kita bersyukur adanya wadah hari-hari besar Islam. Kita syukuri ada hari-hari besar Islam itu juga merupakan wadah ukhuwah Islamiyah dan tempat silaturahim yang luar biasa kepada kita dalam merajut kebersamaan kita. Dalam konteks dengan pemerintah Aceh, apa kita stabil? Saya rasa secara pemerintah Aceh, kehidupan beragama dengan kehidupan masyarakat Aceh ini insya Allah stabil. Karena kita masih berpegang kepada konteks agama. Kalau konteks agama, kalau seluruh agama, bagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian bagaimana gerakan-gerakan kita dalam pemerintah yang sesuai dengan syariah, apalagi di Aceh ini berlaku dengan pola syariah kita, semuanya menurut saya sudah mulai, walaupun dalam arti tidak sempurna. Mana kita semua sempurna ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita lihatnya bagaimana pengalihan dari bank-bank di Aceh. Bank-bank di Aceh kita sudah melaku dengan syariat Islam, dengan pola-pola syariah yang sudah dikembangkan. Ini salah satu modal dasar untuk orang Aceh bagaimana mempersatukan diri dalam syariah. Itu saya rasa. Oke, jadi sebenarnya di Aceh sendiri kita harus sangat bersyukur ya Pak ya, karena kita memiliki keistimewaan, dan kalau kita menjalankan sesuai dengan keistimewaan yang sudah diterapkan, tentunya insya Allah ukhuwah ini bisa terus stabil ya Pak ya. Oke, baik, kita akan lanjut berbincang-bincang Pak dan Prof setelah beberapa pariwara berikut ini. Jadi Syed Daralun, Anda masih bisa bergabung bersama kami via WhatsApp ataupun telepon ke 0811 689020. Baik Syed Daralun, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.